Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya. Jadi Nabi Ibrahim pernah diuji. Nah, ini diujinya udah tahu semua kisahnya sebetulnya. Kita baca aja ayatnya. Ya. Kemudian Allah berfirman, qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama. Aku akan jadikan engkau sebagai imam bagi manusia, pemimpin manusia. Nah, kita kaji sekarang. Ujian Allah kepada Nabi Ibrahim itu bikalimatin yang mana? Ya, ucapan kalimat itu sebetulnya. Ucapan yang memang dia pernah ucapkan kemudian diujikan. Jadi ada kisah begini dulu. Nabi Ibrahim ini waktu belum punya anak, Bapak Ibu rahimakumullah, kita jangan bayangkan Nabi Ibrahim itu orang miskin ya. Sebab ketika dia masuk ke Mesir, masuk ke Mesir Pak nih. Waktu ke Mesir, dia ya namanya Nabi kan perjalanan. Di Mesir itu ada seorang raja Pak. Kalau orang luar Mesir masuk ke Mesir, itu untuk boleh masuk kota Mesir, kalau dia suami istri, bininya harus dicicipi raja dulu baru boleh masuk. Serem ya zaman orang waktu itu. Nah, Nabi Ibrahim kan sama Siti Sarah suami istri, masuk baru berdua, dia belum punya anak belum. Peraturan masuk Mesir itu apa? Istrinya harus dipakai sama raja dulu baru boleh masuk. Akhirnya Nabi Ibrahim waktu itu apa caranya ngomongnya? Ini bukan istri saya, ini adik saya. Kalau secara hukum masa Nabi ngebohong? Ingat, di situ ada istilah ngebohong untuk kebaikan, menjaga kesucian kan? Maka kita jangan suujon dulu kalau ngelihat kayak gitu. Ya, bukan ngebohong mau nipu umat. Zaman sekarang kan ngebohong tapi nipu umat. Nah ini mah kagak. Daripada bininya dipakai sama raja, lah merencinah secara hukum agama. Ngakunya adiknya, maka tidak dipakai sama raja. Ternyata begitu sampai ke Mesir, Bapak Ibu rahimakumullah, kemuliaan keilmuan Ibrahim ini menjadikan beliau mendapat hadiah Pak. Kalau bahasa kita mah dapat beberapa ratus ekor kambing gitu. Sehingga dia keluar dari Mesir, itu bahkan dikasih hadiah. Salah seorang dari saking banyaknya hartanya itu, hadiah dari Mesir itu, dia dikasih seorang wanita dari bangsa Palestina yang pada waktu itu namanya Sayyidah Hajar. Orang Palestina, ingat, bukan orang Mesir. Ya, dibawalah. Jamaah rahimakumullah, saking waktu itu dermawannya Nabi Ibrahim, kalau makan dia selalu mencari orang Pak untuk sama-sama makan. Beda sama kita. Tapi di kita juga dipakai nih ajaran syukuran makan-makan itu kan, kita ngundang tetangga biar pada makan di rumah kita. Ya itu biasa tuh. Itu amalan Nabi Ibrahim tuh. Nah, Nabi Ibrahim kalau mau makan itu selalu nyari orang. Makan. Maka diperkirakan dia kalau makan itu 1 ekor sapi setiap hari itu. Karena ngajak tetangga semua makan di rumahnya kalau mau makan. Tuh, jamaah rahimakumullah, Nabi Ibrahim tuh dermawan. Kalau musim korban banyak banget. Celetuk aja ada masyarakat ngomong, Nabi Ibrahim kamu dermawan sekali sih untuk berkorban. Apa dijawab? Kalau untuk Allah, jangankan kambing, sapi, anak juga kalau saya punya, saya sembelih untuk Allah. Dicatat tuh sama Allah. Terus dermawan setahun, 2 tahun, 3 tahun. Ternyata Siti Hajar waktu itu belum punya anak belum. Akhirnya Siti Sarah karena dia semakin tua meminta sama Nabi Ibrahim. Kalau bahasa kita mah bang,
kayaknya ayah nggak mungkin hamil deh bang, nggak bahasa Betawi nih. Terus abang kalau bisa nikahi aja Siti Hajar, biar ntar saya yang urus semuanya. Tuh bu, istri solehat banget tuh, istri solehat banget, lakinya suruh kawin lagi. Ya akhirnya apa? Dibujuklah Siti Hajar oleh Siti Sarah. Kalau bahasa kita mah, dek, kamu mau nggak dek jadi istrinya suami aye? Jadi istrinya suami aye, masya Allah. Gitu ditawari dibujuk, awalnya nggak mau pak. Kasihan, beliau itu seorang Nabi Allah. Masa sih Nabi Allah nggak punya keturunan? Siapa nanti yang akan melanjutkan perjuangan dakwah agama? Mudah-mudahan dari ade ini lahir. Ya karena seperti itu ya diurus pak, dibeliin baju baru. Biasa budaya itu, budaya perkawinan mah. Suaminya dibujuk, wanitanya dibujuk, mau tuh nikah lah pak. Nikah, diajarin tuh cara merawat suaminya, karena dia kan lama ngikutin suaminya, Siti Saroh itu. Begitu nikah diajari cara, semua dah, karena dia masih gadis pak, masih gadis. Begitu sudah lama rumah tangga, ternyata apa? Siti Hajar hamil pak, alhamdulillah. Seorang wanita nalurinya muncul, dia mah hamil kok gua enggak. Mulai itu pak kecemburuan muncul, mulai cemburu muncul. Siti Sarah mulai cemburu pak, dia mah hamil kok saya enggak. Nah itu kisahnya. Akhirnya apa? Ntar nyambungnya sama kisah Nabi Lut. Ya, akhirnya begitu punya anak, lama-lama hamil, gede punya anak pak, makin terbakar aja karena setiap hari lihat Siti Hajar mengasuh-ngasuh anak, dia mah nggak punya anak, cemburu dia. Akhirnya ngomong, bang, jauhin dia deh, dia mati ayah, jauhin dia bang dari pandangan saya bang. Kenapa? Saya tidak benci, saya sayang, tapi setiap kali saya melihat beliau bercumbu dengan anak-anak, ke hati saya kok lain gitu. Yang namanya suami soleh nurut nek, berdoa pada Allah, ya Allah, bagaimana caranya ini? Dikasih petunjuk oleh Allah. Pergi engkau ke daerah timur, ke daerah utara, cari sebuah tempat namanya lembah Bakah. Lembah Bakah, niscaya kau di situ akan dapat keberkahan. Pergi itu, terus diantri, nggak bilang ayo neng kita ikut dibawa terus jalan kaki sama anaknya. Siapa anaknya bernama Nabiullah Ismail. Tuh dibawa ke Bakah, terus nyari pak di mana Bakah berada. Nah Bakah itu cirinya ada tumpukan batu tersusun. Nabi kan dapat wahyu dari Allah. Itu sudah dibikin oleh malaikat, yaitu yang menjadi pondasi dasar Ka'bah. Pondasi dasar Ka'bah, yang bikin Ka'bah itu pondasinya malaikat pak. Itu kan awalnya Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam. Jadi ketika Nabi Adam itu, dia apabila menemukan sesuatu yang itu di luar nalar Nabi Adam, berarti di situ dia sudah diampuni dosanya. Nabi Adam pun berjalan begitu sampai Bakah. Lah ini ada batu tertumpuk secara rapi. Sementara manusia pertama itu adalah saya, kata Adam. Ini siapa yang numpukin coba? Nah dikelilingilah sama Adam 7 putaran. Begitu udah 7 putaran, dosa Nabi Adam diampuni semua oleh Allah. Tak ada dosa. Tuh makanya kita kudu tawaf. Nih, jadi kalau ke umroh atau tawaf jangan nunggu tua, masih muda katanya, belum pantas lah, jangan ngomong belum pantas. Mau taubat malah lebih cepat lebih baik. Jadi kalau misalkan tawaf di Ka'bah itu niatnya apa? Taubatan. Mau setiap bulan sekali silahkan kalau punya duit, setahun sekali silahkan, 2 tahun sekali silahkan. Intinya apa? Taubatan, tobat. Sebagaimana Nabi Adam diampuni dosa ketika dia sudah tawaf 70. Nah Nabi Ibrahim pun datang ke situ pak, cariin jalan, hanya dapat petunjuk dari Allah. Ciri-cirinya itu begitu sampai, wah mungkin ini itu, dititipkanlah di situ. Tuh kisah mulai adanya sumur Jam-Jam. Ada kisah
lari kecil Safa Marwah atau sa'i. Di situ kan kisah Nabi. Nah, ketika sudah berusia sekitar 17 tahun, Pak, nih ceritanya. Allah menguji Nabi Adam bikalimatin. Ibrahim Rabbahu bikalimatin, diuji, hai Ibrahim, bukankah engkau telah berkata dulu kalau engkau punya anak, jangankan hewan ternak untukku, anakmu pun akan kau sembelih korban padaku. Hari ini aku minta ucapanmu. Wah, bingung dia, ini petunjuk apa nih? Tidur lagi Pak, ngimpi lagi, waktu yang sama persis. Ternyata emang ini wahyu dari Allah. Dia balik lagi Pak, usia 17 tahun Pak, gede, belum SMA, tenaga udah kuat, udah gagah. Nah, diomongin lah. Nah, ini kisah lontar jumroh sama asbab musabab adanya penyembelihan ekor korban atau gibas. Awalnya itu kan. Nah, disitulah kisahnya. Fatamahunna dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim. Lulus ujian. Ujian terberat tuh Pak. Mana punya anak baru satu, sayang banget tuh, sayang-sayangnya. Udah lama ditinggalin, baru ketemu lagi. Suruh disembelih, dijalankan juga. Gimana coba perasaan tuh? Tapi karena dia cinta pada Allah, lulus ujian sampai malaikat pun menangis. Langsung Allah lanjutkan firman-Nya. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikan kamu sebagai pemimpin bagi manusia. Alhamdulillah. Ibadah haji yang kita lakukan itu banyak syariatnya Nabi Ibrahim Pak. Salat yang kita lakukan pun itu syariatnya Nabi Ibrahim, disempurnakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi kita. Makanya al yauma akmaltu lakum dinakum surat Al-Maidah itu, hari ini ku sempurnakan, sempurna. Maka salat yang kita lakukan itu jangan ditambah, jangan dikurang, udah sempurna. Disempurnakan oleh Rasulullah berdasarkan petunjuk wahyu dari Allah. Alhamdulillah. Maka berbahagia kita jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut. Nah itu, jadilah pemimpin. Apa kemudian lanjutnya? Qala, Nabi Ibrahim menawar, wa min zuriyati, ya Allah, jangan cuman saya, tapi juga zuriyati, zuriyah lagi, bukan waladi kalimatnya. Halo, kalimatnya zuriyah, bukan waladi. Karena kalau waladi mah anak saya juga. Tapi kalau zuriyah itu bukan anak, turunan yang kita tidak tahu. Nih bapak-bapak ini nih, zuriyahnya siapa meren? Ya, kita pun ntar punya zuriyah, yang kawin punya anak. Yang kawin punya anak mau ada zuriyahnya, putus. Zuriyah terputus namanya. Kita ini Pak zuriyahnya siapa meren? Siapa tahu ke atas kita ternyata ada zuriyahnya orang soleh. Apa buktinya Ustadz? Gini bapak-bapak mau duduk di masjid. Kalau orang ada zuriyah dari atasnya orang soleh Pak, lemual-mualan Pak duduk di masjid. Paham itu? Alhamdulillah.